Nah, oke ya teman-teman, sekarang kita mau buka puli nih. Ini puli water pump. Nah, jadi untuk buka puli water pump, kalau misalnya panbelnya udah dilepas gini, artinya kita agak susah nih, ya kan? Karena botnya ada 3 ukuran 10. Caranya adalah menggunakan obeng min dan kunci ring 10. Gini ya teman-teman, ditahan satu gini, dimasukin ke kesalahannya seperti ini tuh. Terus ini didorong. Nah, tuh gitu ya, kita kendorin aja semua. Nah, terus kita putar. Nah, terus untuk proses pengencangannya juga sama ya teman-teman ya. Kalau untuk proses pengencangannya gini, kita tinggal kencengin. Nah, gini ya kan, kencengin. Terus kalau mau ngelepas ya tinggal samain aja gini. Nah, ini yang untuk puli water pump. Tinggal copot pakai tangan kalau udah kendor. Ini udah semua. Terus kita ambil, kita amankan. Nah, kita cek water pumpnya aman nggak, goblak nggak. Kalau misalkan goblak, kerutuk-kerutuk gitu, bagusnya diganti. Karena kalau untuk water pump ini nggak ada istilah water pump lemah ya, kecuali sudu-sudu yang bagian dalamnya itu habis atau kropos ya. Jadi dia nggak ada istilahnya water pump lemah. Nah, oke, kita lanjut ngelepas ini baut puli ini ya. Ini baut tanam puli ya. Nah, caranya itu pakai kunci mur yang dari pulinya ini kan, di atasnya kan ada nih mur 14-nya. Nah, itu kita cari mana ya murnya ya. Nah, terus kita ambil yang satunya juga, ini mur 14 satunya. Ini kita ambil aja mur 14-nya untuk kita manfaatin untuk ngelepas ini. Jadi kita kontra murnya. Kita ambil nih. Di sini susah ya pakai impact ya. Kalau pakai impact nyangkut-nyangkut, copot aja ini. Jadi nggak perlu cari-cari mur lagi ke mana-mana. Kita manfaatin yang ada aja. Nih. Kenapa ini harus dilepas? Karena nanti untuk proses pengangkatan covernya ini, cover timingnya ini, itu kalau ini nggak dilepas mentok ke sini dia. Jadi ini harus dilepas. Kayaknya ini waktu dilihat tadi agak gampang dia. Ya, sebenarnya ini gampang, cuman kalau pas yang dapat susah nanti teman-teman bingung gimana caranya ya. Nanti kalau dipaksa takutnya rusak. Jadi saya mau lepas ini dulu nih. Yang mur ini udah lepas, terus yang di sini ada mur satu lagi. Nah, ini kan mur 14.2. Kita balik posisinya supaya seperti ini teman-teman. Nih lihat. Nah, jadi ini kita balik gini, kita masukin ke sini. Nah, terus yang satunya kita masukin juga di sini. Kita kontra dia. Jadi dua ini saling mengikat di sini. Kita gunakan 14 kombinasi ya. 14. Kita satu tahan di sini. Nah, kita kencengin di sini nih. Nah, udah itu yang dalam kita kendorin. Nah, kalau ini udah mudah ya. Tuh. Ini gampang nih, alhamdulillah. Aduh, kelilipan teman-teman. Harusnya saya pakai kacamata ya teman-teman ya. Tapi kacamatanya lagi nggak ketemu tadi, saya cariin. Harusnya pakai kacamata ini teman-teman kalau kerja kita di kolong kayak gini. Nah, jadi posisinya seperti ini. Yang dalam ini yang kita pakai kuncinya. Nah, sudah. Tuh, lepas dia. Alhamdulillah. Nah, nanti untuk proses pemasangan ini jangan lupa dikasih sedikit sealer ya, seperti ini tuh. Ini ada sealernya, sepertinya sih. Memang biasanya kita kan di dalam sini dikasih sealer. Nah, terus di sini juga waktu proses pemasangan nanti di sealer sedikit. Jadi untuk membuat lebih yakin ya. Nah, ini bautnya jangan di mana-manain, biarin aja. Nanti untuk pas masang ya. Nah, kita amankan. Terus, nah ini yang baut 10 yang di sini. Ini pakai ini dua aja. Ini sama ini, yang ini nggak perlu nih yang bawah. Mana ya, kan ini ada 3 nih. Oh, saya pasin dulu tripodnya. Nah, yang ini nggak usah, tapi kalau misalnya udah kebuka ya nggak apa-apa juga sih.
Jadi kalau itu dibuka dua aja, yang ini sama yang ini ukuran 10 nih. Ini sama ini kita belum lihat ya water hammer atau enggak, tapi mudah-mudahan janganlah. Mudah-mudahan sih cuman scrap decksel, scrap head, selesai ya. Ingat, bautnya dijadiin satu aja sama yang se-cover timing ini aja. Tapi kalau misalnya mau dipisah-pisahin ya nggak apa-apa, nanti tetap saya liatin. Nah ini buat yang di bawah sini agak beda dari yang di sini-sini ya. Di mana yang di samping sini yang dikeliling. Kalau yang di bawah sini itu ada ringnya teman-teman tuh, seperti ini, karena dia baut Carter ya. Ini sebenarnya ngikatnya sama teman-temannya Carter nomor 1. Kalau Carter nomor 2 yang kecil, yang ini di bawahnya ini yang seng ya, gitu. Nih, nanti silnya ini udah mulai rembes nih, kayaknya bagusnya diganti aja nih silnya ini. Nah nanti sensornya ini ngelepasnya di bawah aja, karena kalau sekarang dilepas biasanya sih tabur-tabur olinya. Tapi kalau kita buka nggak apa-apa, kita buka aja, karena ini kan udah kita buang ya kemarin olinya. Terus bautnya juga emang belum kita pasang buat tutup olinya, jadi biarin olinya bener-bener tiris begitu ya teman-teman ya. Ini kayaknya kabel koplingnya juga baru nih, kayaknya habis ganti kopling ini mobilnya. Cuman congkel aja nih untuk nganunya. Hati-hati ya teman-teman, tuh lihat olinya diwadahin biar nggak kececeran tuh. Ini sensor crankshaft atau biasa orang nyebutnya CKP ya, CKP, CMP yang atas ya, cam ya. Ini biasanya nyebutnya CKP. Kalau saya bilang ini sensor crankshaft teman-teman. Nah, tetap jadiin satu di sini. Lihat teman-teman, terolinya, air masuk ke dalam mesin. Ini yang sebenarnya bikin jadi tambah ragu ya. Mudah-mudahan sih aman ya, karena kalau kita lihat dari fisiknya, lihat oli udah kecampur air, ini bahaya banget teman-teman. Nanti kita lihat dulu deh, kita setelah angkat dekselnya ya. Untuk olinya udah campur air, mudah-mudahan aman lah. Nah ini ya, kayak gini kan kotor nih, jadi bagusnya kita bersihin dulu nih untuk yang kotor-kotor kayak gini, supaya kita menghindari baut-baut yang selek ya teman-teman. Nah itu disarankan penggunaan kunci juga ya, kunci toolsnya itu yang bagus ya teman-teman ya. Jangan asal-asal kunci aja, tapi kita bener-bener pakai kunci yang bermerek ya, ya kurang lebih Tekiro sedang lah ya. Karena kalau misalnya kita mau pakai kunci yang bagus terlalu mahal juga kan kita keberatan ya. Jadi untuk itu pakaiin misalnya American Tool udah cukup sih, cukup mumpuni lah ya untuk kita kerja hari-hari gini. Terus ya minimal Tekiro lah gitu, itu minimal banget ya. Tapi kalau misalnya pakai yang merek-merek yang antah barantah, disarankan jangan dulu deh gitu. Lebih baik mahal sedikit tapi kualitasnya bagus. Misalnya kayak gini nih, ini kita pakaiin top tool ya kuncinya ya tuh. Lihat, top tool ya, itu tadi top tool KTC gitu kan. Ya minimal Tekiro lah kayak gini nih, Tekiro. Mana Tekiro ya? Nah ini Tekiro, kunci yang dipakai Tekiro ya. Tuh Tekiro. Nah Tekiro juga ini cari yang ada lambang JIS-nya nih. Ini lambang JIS ya teman-teman ya. Jadi kalau JIS itu kalau ada lambang ini insya Allah kuncinya kuat lah. Ini CRV itu chrome vanadiumnya itu ya. Nah, jadi kita pakai ini baut 10 nya. Kalau memang belum bisa dimasukin gini, minimal dibersihin ya. Nah, gini dibersihin dulu. Kalau memang belum masuk posisinya jangan diteruskan, tapi dibersihin lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Terus ada yang untuk shock 10 bagian dalam itu
nih di pojok sini ada sok 10-1. Ini pakai kunci soknya yang tipis ya, yang kayak gini, yang panjang, kunci sok panjang. Kalau pakai kunci sok yang pendek dia nggak nyampe teman-teman. Nah untuk yang di sini ada nih baut satu, itu buat ada 2 mur ding, kok baut mur ya 2, itu jangan salah, ada 2 nih yang di sini nih susah. Nah ini sama ini kita ambil yang bawahnya ini, karena kalau yang atasnya itu punya water pump, nggak usah kita buka-buka, biarin aja, nggak usah diganggu ya teman-teman ya. Kita nggak ada urusan sama water pump untuk kali ini, kecuali kita mau buka sekalian water pumpnya nggak apa-apa, kita buka, tapi kalau nggak usah. Oke, sebenarnya ini nanti di sini di bawah situ ada nganu tuh untuk buang full air radiatornya ya teman-teman. Jadi di dalam water jacket itu masih ada air radiator teman-teman, air radiator ya, air water jacket ya bahasanya ya, itu yang harus kita buang. Di atas ada baut 2 ya, 10 sama 12 di atas sana, tapi kita udah buka dari atas, jangan lupa. Nah ini bautnya beda teman-teman, ini bautnya warna hitam, ini beda nih di tengah ini. Kita bersihin dulu nih, dipantengin terus ya teman-teman ya, karena insya Allah ini saya buatin full video. Kalau emang pas nyampe sini terus belakangnya masih bingung, bisa kita chat langsung ya teman-teman ya. Nah ini kalau memang dia masih standar harusnya bautnya warna hitam. Nah betul teman-teman, bautnya warna hitam. Terus waktu proses pemasangan disilar kayak gini teman-teman ya. Nah tuh, mana sih kameranya, saya bingung teman-teman. Nah ini dia nih ya kan, tuh ini ada sealernya. Oke, jangan dibuang, tampung lagi. Mana sok 14, jadi di sini cuman sok 14 dan 12 teman-teman. Nah seperti biasa, kalau kuncinya ini nggak masuk sempurna, tetap kita bersihkan dulu untuk lubang-lubang bautnya ini ya, minimal pakai obeng kayak gini lah, dikeruk-kerukin sedikit nih sampai dia benar-benar pas ya. Jangan sampai meleset teman-teman, kalau sampai meleset waduh resikonya teman-teman. Kendorin dulu deh. Sebenarnya di sini pakai impact ya, cuman impactnya belum saya ambil. Ini untuk cantolan kabel ya. Aduh, cantolan kabel di sini ya. Nih ada nih. Sebenarnya ini nggak dibuka nggak apa-apa, tapi untuk gampang kita nanti ngebersihinnya. Nah, untuk proses pembersihan mungkin nggak saya show lah nanti ya, karena kan yang penting bersih udah selesai ya teman-teman ya. Nah ini udah semua baut-bautnya ya, udah keliling semua. Kita gunakan obeng min, terus bak oli kecil ya. Ini di sini nanti keluar oli nih. Tapi kalau saya pakaiin wadahin apa ya, wadahin bak olinya aja deh sekalian untuk ngebersihin. Oh gitu aja nggak apa-apa. Nah, ini congkel di sini ada sudutnya ya. Nah, kita buka sedikit aja. Tuh, nanti olinya netes tuh, ya kan? Netes olinya sedikit. Tuh teman-teman, olinya netes. Jadi diwadahin. Nah, teman-teman perhatikan. Sebelum congkel pastiin ya bautnya semuanya sudah terlepas. Dikelilingin lagi supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya teman-teman ya. Memang agak susah nih teman-teman, terutama yang pojok atas ini, karena kita nggak bisa masukin obeng. Nah ya, teman-teman, alhamdulillah sudah terangkat teman-teman. Oke, nah ini ya teman-teman, nanti untuk proses pemasangan sensor crankshaft ini
jangan terbalik teman-teman. Nah ini ada tulisan D Artrian ya, belakangnya nggak ada apa-apa, polos kayak gini. Itu posisi masanya kayak gini teman-teman, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nggak bakalan hidup mobilnya. Oke, dah, ini kita amankan. Nah, kita siapin wadah satu lagi untuk ngebongkarin ini. Tapi ada satu yang harus diperhatiin juga, kita topkan dulu teman-teman. Kalau mau gampang ya teman-teman, kita buat top dulu. Nah gini, tapi saya nggak bawa 17 sob teman-teman. Oke, kita pasang baut puli crankshaftnya itu. Bagusnya sih dikasih ring teman-teman. Oh nggak cukup, nggak apa-apa lah gini. Oke, saya mau ambil shock 17 dulu. Nah ini ya teman-teman, untuk teman-teman pemula. Kalau untuk teman-teman senior, saya yakin udah gampang lah, tinggal bongkar-bongkar aja. Tapi saya mau berbagi dengan teman-teman yang mau ngebongkar mobilnya sendiri ya. Ingat, mobilnya sendiri, jangan mobilnya orang lain. Kita topkan dulu teman-teman. Kenapa kok ditopkan dulu? Supaya nanti prosesnya kita lebih mudah ya teman-teman. Kita perhatiin titik-titiknya, keras teman-teman. Wah, kita untuk memastikan apakah ada stang seher yang bengkok atau tidak. Airnya pada netes teman, muncrat semua teman-teman airnya. Jadi kita mau mastiin dulu nih, kalau dia kepentok artinya ada yang mentok klepnya nomor piston. Lihat, dengar bunyinya teman-teman. Jadi kita harus mastiin dulu sebelum proses pembongkaran bener-bener ya. Udah ngebaret tuh, sepertinya pistonnya sudah ngebaret tuh. Capek teman-teman, kita mau ngeliat mana titik topnya. Oh ini. Oh iya, di sini ada sepi ya teman-teman. Ini jempol saya, ini megangin sepinya ini supaya nggak masuk ke dalam sini. Nah, dipegang gini, ini dikhawatirkan masuk teman-teman. Saya mau pastiin dulu titik topnya. Nah yang di sini nih ada baut, nah titiknya nanti saya tunjukin semua kalau udah di posisi top ya. Mana? Nah ini ya titik topnya. Di atas sini udah ada nih cokannya, satu di sini, terus satu di sini ada nih. Cuman kita dari atas ya harusnya yang lihatnya ini ya. Terus ini di bawah udah ada titik topnya. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah ya. Terus kita juga untuk ngecek apakah masih bisa berputar atau enggak. Kalau misalkan masih bisa berputar, artinya mudah-mudahan belum pasti juga 100% ya. Mudah-mudahan stang sehernya aman kalau posisi seperti ini. Tapi tadi begitu kita putar poros crankshaftnya ini, askreknya ini, ada suara decit cicit gitu ya. Saya nggak tahu blok mesinnya kayak mana jadinya ya. Nah kita lihat dulu ya teman-teman ya. Saya taruh dulu nih tripodnya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya cuman bongkar mesin aja kok jasanya mahal, ya seperti ini teman-teman. Banyak sekali yang harus kita perhatikan, yang harus kita kerjakan teman-teman. Nggak cuma sekedar bongkar pasang, tapi di situ ada yang namanya analisanya yang membutuhkan ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan ya teman-teman ya. Masa iya bongkar pasang gitu aja mahal gitu ya. Saya pause dulu deh. Ini damper, tensioner semua kita lepas ya. Baut 10-nya kita lepasin. Di sini juga lagi-lagi cuman pakai kunci 10 aja teman-teman. Ini 10 dan 12 ya. Ini 10-nya nih. Atas. Ini ada tahanannya, tahanan dampernya. Hati-hati untuk bautnya. Hati-hati sekali teman-teman untuk yang paling bawah sini. Karena ada
lubang yang begitu besar masuk ke dalam situ. Dan itu kalau ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, itu wajib kita tahu teman-teman. Nah lihat dia gosong gini ya teman-teman, artinya oli yang dia pakai ini nggak tahan dengan suhu panas teman-teman nih. Kalau gosong kayak gini tuh, gosong kan, ini olinya yang dipakai yang nggak tahan panas teman-teman. Kayak oli yang bagus itu oli yang tahan panas ya, maksudnya tahan panas itu tahan dari panasnya mesin ini. Gimana ya, saya juga bingung ngejelasinnya supaya bisa dapat langsung dipahami gitu teman-teman. Jadi oli yang bagus itu oli yang tahan suhu panas, maksudnya tahan suhu panas itu dia nggak berkerak kayak gini teman-teman. Nah lihat tuh, jadi dia nggak berkerak gini. Oli yang bagus ya, oli yang bagus itu oli yang nggak berkerak lah. Jadi kalau kayak gini dia jatuhnya kolesterol teman-teman. Tuh. Lihat. Karena untuk ngangkat Dexel ini insya Allah sendirian kuat ya teman-teman ya. Mana ya satu lagi ya, 12 orang sok pendek. Saya lupa naruh teman-teman. Aduh. Sebenarnya ini untuk ngelepas ini ada triknya ya teman-teman ya, supaya dia nggak nembak dia. Lepas ini tensionernya tinggal tarik aja. Di sini ini ada triknya supaya dia nggak jepat gitu ya. Nah ini ditahan gini teman-teman, atau dimasukkan pin sini ya kan tuh, udah nggak apa-apa. Wow, tensionernya macet teman-teman, lihat. Harusnya dia kalau dilepas gini balik dia teman-teman tuh, lihat. Nah ini yang bermasalah nih, karena oli teman-teman, ini masalahnya di oli ini. Ini damper atas kita lepas juga. Ini kan yang bootcamp, aduh mana yang atas itu 14 itu udah bisa kita buka. Nah kita buka aja sekarang, nggak apa-apa. Bootcampnya nggak kelihatan ya teman-teman ya, aduh susah. Nah yang kemarin di part sebelumnya itu ini udah kita buka, udah kita kendorin. Nih buat 14 nya taruh. Nah di sini yang hati-hati untuk sepinya teman-teman. Nah saya nggak kelihatan nih. Oh ini nih, nah di sini sepi, lihat nih sepinya ini murah teman-teman harganya, tapi susah kita nyarinya teman-teman tuh. Saya punya stoknya 2. Kalau teman-teman ada yang hilang, bos boleh WA saya nanti saya kirimin dari rumah. Itu original ya teman-teman, karena sepi ini impor dari Jepang. Yang lokalan mungkin ada tapi nggak sepresisi ini. Dan kita copot rantainya. Nih ya, kita copot rantainya, nanti kita perhatiin. Yang penting kita copot dulu. Ini mana, lihat. Ini sudah lepas. Ini cam in. Di sini mana tadi, harusnya ada sealnya di sini. Oke teman-teman, ini proses pembongkaran dari cover timingnya dan timing chain ya. Kita mau ke atas lagi nih, kita mau ngebuka camnya, kita dari atas.